Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah doa puasa bersama kita, amin. Sudah beberapa bulan kita hanya melihat dari layar sosial media GBI Barigas. Tapi ini waktunya kita berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu, ini memasuki bulan keempat COVID-19. Ya. Ada orang yang dirumahkan, ada orang yang sudah merancangkan segala sesuatu, bisnisnya, pelayanan, akhirnya buyar semuanya. Semua digoncangkan, tapi hanya satu yang tak tergoncangkan. Amin. Hanya satu yang tak tergoncangkan, itulah kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu. Dan kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tegang, saya juga menjadi tegang. Baik, kita siap ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus terus berapi-api. Amin. Aduh, saya lihat banyak anak muda di tempat ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Karena saya juga masih muda, 20 tahun lebih. Amin. Ya, karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Amin. Jadi kalau api itu Bapak Ibu, saudara-saudari, enggak ada api itu yang kalau kita lihat sesuatu terbakar oleh api, dia enggak ada yang diam gini. Pasti itu bergeliat semuanya. Plastik pun kita bakar, dia pasti bergerak. Tapi kalau benda yang kena es, ya, mendengarkan firman Tuhan pun gini. Ya. Tetapi kalau dia bersemangat dia, wah, apalagi ini yang mau disampaikan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah kebenaran, kita akan mendengarkannya. Kita membuka Matius 24. Matius 24 ayat 9 sampai 14. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat boleh batuk-batuk sedikit. Ya, jangan terlalu keras batuknya, nanti dikirain COVID. Ya. Baik. Kita baca bersama-sama Matius 24 ayat 9 sampai 14. 1 2 3. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Yang semua saya bagikan di sini adalah ayat 12 Bapak Ibu ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ternyata akhir zaman Tuhan sudah mengatakan bahwa bukan makin berkurang dosa. Akhir zaman makin bertambah dosa. Yang jahat semakin jahat. Ya. Bapak Ibu, kita buka di 2 Timotius 3 ayat 3 sampai 15. Nah, ini dia. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, ternyata dikatakan di firman ini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi mereka memungkiri, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ternyata Tuhan berbicara ini di dalam gereja sendiri. Orang datang beribadah, tetapi hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Orang datang beribadah, ini ya, daripada ditanya-tanya nanti, ya datang aja lah, gitu ya. Banyak keadaan akhir zaman orang tidak peduli lagi, kasihnya menjadi dingin, pemfitnah, ya, berlagak tahu, mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Bapak Ibu, kalau saya sedikit boleh bersaksi, waktu di Bandung, saya mendapat kiriman dari bapak saya. Saya nggak tahu kalau abang-abang yang lain, Bapak Ibu bilang, ini bukan memboncorkan, hanya cerita sedikit. Saya hanya dikasih bapak saya 250.000 setiap bulan. Waduh, tapi itu sudah banyak mungkin ya. 250.000 setiap bulan, bukan 2,5, bukan 2.500.000, 250.000. Akhirnya saya bersyukur waktu itu abang saya nomor 2, Abang John, langsung menyuruh saya main keyboard. Waktu itu ada permainan, pernikahan kerabatnya. Lalu saya kring main piano lah situ ya. Akhirnya semua mata melihat, ya, kok lebih bagus dari kau John mainnya? Mungkin gitu, mungkin kata orangnya. Ya. Lalu saya mulai banyak kenalan orang, mulai banyak kenalan. Saya berdoa waktu itu Bapak Ibu, saya waktu datang ke Bandung itu berapi-api ya. Mungkin kalau kursi saya dudukin itu meleleh kali. Ya, berapi-api sekali. Oh, haleluya. Waktu saya duduk di gereja, saya katakan, Tuhan, orang bilang sangat sukar melayani di sini Tuhan. Tapi 6 bulan Tuhan tolong, aku mau melayani di sini. Wah, akhirnya saya dalam 6 bulan Bapak Ibu, itu gereja ketatnya luar biasa. Ya, saya melayani, naik panggung. Bapak Ibu ya, saya naik panggung. Setelah saya naik panggung, banyaklah tawaran job. Ini dia. Bukan pelayanan lagi, tawaran job. Ya, mulai diundang, Bang, boleh enggak nanti pas Sweet 17 aku nanti main musik, Bang? Boleh. Ya, dikasihlah 150.000. Wah, sudah luar biasa itu Bapak Ibu ya. 150.000, mendekati angka bulanan. Ya. Baik. Lalu karena sudah semakin melayani, main ke sana kemari, lalu ketemu sama gereja lain. Ketemu sama gereja lain Bapak Ibu. Ditawarin sekali main itu 50.000. Tapi ada 3 kali ibadah. Ya. Sukacita. Memang hati ini masih dijaga. Saya minta izin waktu itu ya. Masih dijaga hati ini. Saya enggak menabrak jadwal ibadah di gereja yang saya bertumbuh. Tidak. Akhirnya datang lagi tawaran. Sekali main 100.000. Waduh, ini udah berat ini. Bapak Ibu bayangkan saya sudah seperti kutu loncat jadinya. Ya, dari gereja satu ke gereja. Akhirnya lama kelamaan, ya 150.000 terakhir saya pernah itu waktu di Bandung Bapak Ibu. Kalau disuruh main 3 kali, woi hati ini bersuka cita. Ada kebangkitan yang besar, ya.
150.000 sekali main. Orang berebut-rebut untuk melayani 3 kali. Ya, bila perlu keempat-empatnya. Karena ada apa? Karena ada uang di balik semuanya itu. Pada waktu saya mulai terbiasa, membiasakan diri untuk mengambil persembahan kasih itu Bapak Ibu. Hati saya sudah mulai melenceng daripada Tuhan. Akhirnya pada waktu hati saya melenceng, saya tidak bisa bertumbuh lagi. Dan mulai hancur-hancuran semuanya. Kuliah hancur, semuanya hancur. Datang beribadah, tetapi hati tidak di situ. Bapak Ibu ya, makanya waktu kita diumumkan akan ada 2 kali ibadah. Wah, kalau saya tetap semangat. Amin Bapak Ibu ya. Kalau dulu saya semangat karena lain tujuannya. Kalau sekarang saya semangat karena wah, ini berkat Tuhan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Iya, waktu diumumkan 2 kali, 3 kali kata Bapak, enggak apa-apa. Amin. Berkat kita besar di sorga. Amin. Bukan hanya di sorga berkat kita besar Bapak Ibu. Di dunia ini juga besar berkat kita diberi Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu. Kasih menjadi dingin. Kalau terjemahan lama mengatakan kasih menjadi tawar. Kasih kita kepada Tuhan menjadi tawar. Ya. Saya mau membagikan ada 4 yang saya tulis di sini Bapak Ibu. Tanda-tanda kasih dingin itu. Apa sih tanda-tandanya kasih mulai dingin itu? 1, minat bersekutu dengan Tuhan itu berkurang. Bapak Ibu bisa cek diri Bapak Ibu. Kalau tadinya jam doanya 1,5 jam, sekarang menjadi 6 jam. Kenapa? Karena aminnya pas bangun. Bapak Ibu ya, dia 1 malam, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala. Nah gitulah akhirnya ya. 6 jam dia tidur, oh luar biasa. Sudah tambah doamu, Dek, saat teduhmu sudah bang. 6 jam, luar biasa. Ya ternyata banyak peta-peta di situ di bantalnya. Itu dia. Gairah membaca firman Tuhan sudah berkurang. Ya. Atau mungkin dia membaca tapi tidak menggali lagi kebenaran firman Tuhan. Orang kalau lapar akan kebenaran firman Tuhan, dia menggali. Digalinya apa ini maksud Tuhan? Apa maksud firman Tuhan? Ya Bapak Ibu ya, kami sekeluarga seling berkumpul itu menggali kebenaran firman Tuhan. Ya. Termasuk kesaksian ada seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin yang besar di Indonesia ini. Ya, itu dia. Kita suka menggali-gali, bukan berdebat, tapi menggali lagi lebih dalam. Amin Bapak Ibu. Gairah membaca firman Tuhan berkurang. Selidiki hati kita. Ya. Nah, ini dia. Minat bersekutu dengan Tuhan itu berkurang. Berdoa berkurang. Ya. Kalau melihat sesuatu, copot-copot. Ya. Kalau yang tadinya Tuhan Yesus tolong Tuhan, sekarang tolong ses. Ya. Bahaya. Bersekutu dengan Tuhan tidak ada lagi, tidak mau lagi curhat sama Tuhan. Pada waktu ada masalah, dia curhatnya ke temannya. Aduh. Saudara-saudara semuanya yang di sini, Bapak Ibu, jangan pernah kalau kita ada masalah, jangan kita curhat ke teman yang kau anggap dia itu akrab bagimu. Jangan pernah curhat masalahmu kepada dia. Karena pada suatu saat dia ada masalah denganmu, dia akan membocorkan sedikit cerita kepada orang lain. Kenapa? Karena sifat manusia terkadang untuk mencari perhatian orang, dia menjual cerita kepada orang lain. Banyak orang seperti itu. Untuk saya mengambil hati Pak Galang misalnya, lalu saya cerita mengenai Gibson, Bapak Gibson. Pak Galang, tahu nggak Gibson itu Pak sebenarnya? Pada waktu dia mengatakan tahu nggak Pak, itu tuh telinga kita manusia itu tuh mulai ngeng gitu ya, langsung wah itu tegangannya tuh tinggi tuh, sampai tarikan nafas juga kedengaran. Tahu nggak? Bu Lensi tahulah apa yang dibilang Mama Heski sama Bu Lensi. Yang tadinya dengan tunggu, ada apa katanya, gitu. Jangan pernah, tapi curhatlah kau kepada pemimpin rohanimu Bapak Ibu.
Siapa yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin kita? Amin Bapak Ibu. Karena dia yang akan berjaga-jaga terhadap kita. Amin Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, terlalu sering mengkritik. Ini dia ciri-ciri orang yang kasihnya mulai dingin itu terlalu sering mengkritik. Ya, semuanya serba salah di depan matanya. Orang senyum salah, ngapain dia senyum-senyum itu? Kita doa ya, kata Pak Gembala, doa-doa terus, doa-doa terus. Mengkritik terus. Bapak Ibu ya. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Amin Bapak Ibu. Kita bisa melihat diri kita. Aduh, aku ini terlalu sering mengkritik enggak ya? Itu ciri-ciri orang sudah mulai hilang kasihnya. Sudah mulai dingin dia bersekutu dengan Tuhan. Sedikit-dikit dia mengkritik. Ya. Aduh, Abang Adi ini terlalu sering nyuruh-nyuruh. Enggak tahu dia, aku lagi capek. Covid tahu. Gitu ya. Ya. Lalu yang terakhir, kegiatan kerohanian dilakukan sesuai mood. Enggak ada orang Kristen itu enggak ada mood-mutan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang enggak ada mood-mutan. Aduh, kalau dia lagi semangat, api kemuliaannya. Tapi waktu moodnya lagi turun, ku ingin tetap di kamar. Aduh, mengukur tilam. Tetapi kalau lagi moodnya enak, baru dapat berkat. Wah, Pak Gembala, apa yang bisa saya lakukan Pak? Ya. Bang Denny, berapa hasil lagi yang perlu? Tapi begitu dia dapat masalah sedikit, aduh. Sampai di telepon Bapak Gembala juga berkali-kali ya. Sampai mati handphonenya. Gak diangkat-angkat. Jangan mut-mutan, amin Bapak Ibu. Tidak ada orang Kristen mut-mutan, mudi-mudian. Gak ada. Kita katakan sama-sama, saya tidak mut-mutan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya. Sukar dibawa beribadah, mut-mutan. Saya bingungnya itu Bapak Ibu. Banyak orang kalau ngumpul di kafe sama temannya bisa dia. Butet, Ucok, ya, Paton, ayo kita ngumpul dulu kita di apa? Di kafe. Berapa orang kita ngumpulin nah? Adalah 30 kita nih semuanya alumni ngumpul dia. Tetapi begitu dihubungi Paton, Butet, kok kenapa sudah lama sekali tidak beribadah? Covid bang, Covid. Dengan gaya wibawanya itu, Covid. Kita harus jaga. Ya. Benarkah dia betul-betul menjaganya? Atau karena dia malas? Akhir-akhir zaman ini banyak orang beralasan karena menjaga kesehatan Bapak Ibu. Tapi pada hakikatnya kau menjauh daripada Tuhan. Ya. Pada waktu dijadwali latihan, waktu melayani aja aku datang ke gereja. Kan sudah bisa sekarang online katanya. Online. Ya. Ibadah online, ya, persembahan online. Akhirnya masuk surga pun online dia nanti. Ya. Dari neraka dia nonton online. Kok panas ini di surga ini katanya. Ternyata dia online. Hati-hati Bapak Ibu, amin. Jangan mentang-mentang online lalu semuanya serba online. Nanti kau melihat surga dari neraka itu online. Wah, kok panas di sini. Ya. Bang John sama yang lain-lain kedinginan ya, dia kepanasan. Waduh, kenapa kok nak? Karena sering online. Ya. Itu dia ciri-cirinya Bapak Ibu. Kalau sudah mulai kayak gitu kita selidiki hati kita. Selidiki hati kita, amin. Lalu apa penyebab kasih menjadi dingin? Nah, ini dia. Apa penyebabnya? Apa penyebab kasih itu menjadi dingin? Salah satu adalah perselisihan. Perselisihan. Tadinya dia bersemangat melayani Tuhan. Begitu abangnya memarahin dia di rumah. Ya udahlah, enggak usah aja lah. Gini-gini juga kok ikut Tuhan ini. Ya. Atau berselisih di gereja. Sombong kali Kak Eti ini. Aku senyumin dia enggak lihat. Sombong sekali. Padahal matanya Kak Eti tidak melihat Bapak Ibu ya. Dia melihat ke hal yang lain. Mau lihat HP. Lihat jualan online-nya Bapak Ibu ya. Perselisihan. Kalau ada perselisihan,
Jauhkanlah Bapak Ibu, amin. Jauhkan rasa-rasa perselisihan di hati kita. Itu yang membuat hati kita menjadi dingin, tidak bersemangat lagi datang ke gereja, datang melayani Tuhan dan bersekutu pribadi dengan Tuhan. Kalau persekutuan pribadi kita dengan Tuhan luar biasa, pasti kita Bapak Ibu ya. Banyak orang beralasan, kalau di situ ada singa masa kita lewat Pak Pendeta? Kalau di situ ada perkumpulan COVID, ya, seolah-olah di gereja ini banyak COVID. Kalau di situ ada COVID masa kita datang? Kita mencobai dong. Dia tidak tahu bagaimana perjuangan misionaris dulu datang ke daerah-daerah Indonesia. Kalau misionaris dulu berkata, oh nanti kami dimakan di sana bagaimana? Bapak Ibu ya, itu dia. Lalu apa yang penyebab kedua? Bertambahnya kedurhakaan, dosa yang kita baca tadi 2 Timotius tadi, ya. Tanda-tanda keadaan manusia pada akhir zaman, itu dia. Kedurhakaan. Kedurhakaan itu berbicara tidak patuh. Ya, saya lihat di KBBI tidak patuh perintah Tuhan atau perintah yang di atas dia. Durhaka dia kepada orang tua, ya. Tidak patuh dia, disuruh Tuhan untuk beribadah, disuruh Tuhan untuk melakukan hal yang baik, dia tidak mau. Apapun yang diperintahkan Tuhan dia tidak mau mendengar. Lalu yang ketiga adalah kekecewaan terhadap realita hidup. Bapak Ibu, banyak orang kecewa dengan realita hidupnya. Ada orang yang kecewa dengan realita hidupnya. Bentuk fisiknya, ada juga orang yang kecewa. Kenapa saya ini hitam? Ya. Kenapa aku ini hitam? Tidak seperti Bang Denny putih. Ya. Kenapa hidungku pesek? Ya. Tidak seperti Ibu Gembala yang mancung. Kenapa? Selalu bertanya kenapa. Oh Tuhan, sudah jago nih. Kenapa rambutku keriting? Yang keriting pingin diluruskan, yang lurus pingin dikeriting. Ya. Jangan kecewa terhadap realita hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya waktu lihat cermin, wah sudah umur 43 ini kok makin rontok rambut saya ini dalam hati saya. Aduh, sedikit minder sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Aduh, udah luntur kegantengannya, siap. Ya, bentuk fisik. Banyak orang kecewa karena bentuk fisiknya. Jangan pernah lagi mau kecewa. Amin. Firman Tuhan katakan kau berharga di mataku. Amin Bapak Ibu. Bahkan Tuhan katakan bangsa-bangsa ganti nyawamu, Tuhan katakan. Bukankah kita lebih berharga dari apapun? Tahukah Bapak Ibu waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan di Gerasa. 2.000 babi Bapak Ibu untuk menyelamatkan satu orang gila. 2.000 babi. Kalau dikali 1 juta aja sudah miliar, sudah 2 miliar, ya kan? 2.000 babi untuk satu orang gila. Kerasukan setan karena dia sudah dirantai. Lebih berharga nyawa kita daripada harta di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan kita takut. Ada juga orang kecewa terhadap materi finansial. Kenapa kami ini di keluarga ini tidak, ya? Kenapa kami di keluarga ini menjadi orang kaya? Enggak ada yang kayak gitu ya. Bapak Ibu ya. Aduh, susah sekali hidup kami ini. Ya udahlah. Apapun terjadilah. Menggadaikan iman, menggadaikan apa semuanya. Ya Bapak Ibu ya, gadai aja semuanya. Kecewa dia karena dia tidak memiliki apa-apa. Dia tidak tahu bahwa Tuhan akan memberi segalanya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Lalu situasi keadaan. Ternyata Bapak Ibu saya ada melayani seorang pelayan. Bapak Ibu ya. Saya tidak usah sebutkan namanya. Sempat dia drop keadaannya. Karena setiap hari dia berdoa, Tuhan, cepatlah COVID ini berlalu Tuhan. Cepatlah berlalu Tuhan. Minggu pertama dia masih semangat. Tuhan cepatlah COVID ini berlalu Tuhan. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu. Akhirnya dia kecewa. Betul gak Tuhan ini ada ya? Kok COVID ini masih ada juga? Benar gak Tuhan ini ada ya? Lalu dia mulai bertanya-tanya. Benar gak Tuhan ini ada? Saya sangat kaget waktu saya layani Bapak Ibu ya. Sampai sebegitunya.
Akhirnya dia sudah bertobat. Amin Bapak Ibu. Jangan kita minta, memang kita perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan cepatlah berlalu ini Tuhan. Jangan kita terlalu terbuai untuk meminta Tuhan cepatlah ini berlalu. Tapi minta juga kepada Tuhan, Tuhan berikan aku pundak yang kuat Tuhan. Berikan aku kaki yang kuat Tuhan. Untuk melangkah di jalan-Mu Tuhan. Untuk aku terus bertahan dalam situasi ini. Amin Bapak Ibu. Jangan kita hanya teriak, Tuhan tolong Tuhan. Lalukanlah COVID ini. Jangan hanya terfokus kepada itu Bapak Ibu. Kau nanti akan kecewa. Kenapa tidak berlalu-lalu ini? Ada apa ini? Lalu kau mempersalahkan Tuhan. Ya, tapi mintalah kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, ini dia. Apa penyebab? Apa penyebab kasih kita menjadi dingin? Tidak ada gairah. Ya. Tidak ada gairah di dalam Tuhan. Kalau bahasa Dayaknya passion. Tidak ada lagi passion di dalam Tuhan. Ya. Wahyu 2 ayat 3 sampai 5. Wahyu 2. Ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Wahyu 2 ayat 3 sampai 5. Dan engkau tetap sabar. Ini perkataan Tuhan kepada jemaat di Efesus bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tidak ada lagi gairah. Tidak ada lagi. Bapak Ibu, orang kalau bergairah Bapak Ibu, dia tidak akan peduli. Bahkan maaf katanya itu hampir tidak tahu malu. Bapak Ibu yang penting terobos. Seperti kesaksian Bapak Gembala waktu mendekati Ibu Gembala. Ya. Waktu Ibu Gembala naik sepeda katanya. Ya katanya lah, saya belum lahir kan yang pasti. Ya. Ibu Gembala naik sepeda, ting, 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 ting. Saya nggak tahu, kita nggak tahu kebenaran ceritanya, apakah sengaja Pak Gembala naruh paku kah di situ, ya apakah tidak, ya. Tapi tidak pernah diceritakan. Memang kempes bannya waktu itu kata Pak Gembala. Kempes bannya. Ya. Waktu Ibu Gembala sering lewat dari depan rumah Pak Gembala, Bapak Gembala lihat, wah, luar biasa rambut keriting ini. Gitu ya. Tuhan, biarlah dia menjadi milikku. Ya. Coba Bapak Ibu. Ibu Gembala dulu anak jaksa loh. Bapak Gembala. Ya. Ya. Berani dia mendekati, coba. Pada waktu Bapak Gembala, saya dengar cerita Bapak dan Mama saya ini, saya sedikit ketawa-ketawa, aduh. Ya. Kalau Bapak Gembala tidak playboy ya, tapi dia pejantan tangguh kata orang. Kalau orang dunia bilang gitu, kalau itu katanya, harus dapat. Ya. Mendekati, datang ke rumah calon mertuanya, aduh, sampai membawa kue, sampai membawa segala macam. Itu juga yang sempat saya tiru Bapak Ibu ya. Iya, karena saya mendengar-dengar itu dulu. Ibunya dulu kita dekatin waktu itu. Jadi itu dia, Bapak Gembala. Itu, semua rintangan diterobos Bapak Gembala dulu. Biar dia capek, ya. Lalu datang ke tempat sekolah ibu, mama saya. Bapak cerita itu waktu itu, mama cerita atau bapak saya lupa. Lalu mengerjakan tugas, membikin organ tuh, gambar organ apa gitu, saya nggak tahu ya. Pokoknya Bapak Gembala disuruh mengerjakannya. Wah, dikerjakan. 1 malam mungkin selesai Pak ya. 2 malam ya, lihat. 3 malam, lihat Bapak Ibu. Kalau cinta Pak Gembala sama Ibu Gembala sampai sekarang, wah memang tidak tertandingin Bapak Ibu ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Iya. Kerjakannya. Kenapa? Karena dia ada passionnya di situ, ada gairahnya di situ.
Ada gairahnya di situ Bapak Ibu. Pada waktu kita datang sama Tuhan, adakah gairah kita datang kepada Tuhan? Apa bergairahkah kita? Atau kita hanya duduk-duduk saja, menikmati? Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, kita semua yang di ruangan ini bukan kita penikmat pujian atau permainan musik. Dijauhkan itu dari kita, amin. Itu semuanya untuk Tuhan. Gak ada satupun itu untuk kita. Orang mau nyanyi, itu nyanyinya untuk Tuhan, Bapak Ibu. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Itu yang ada di hati kita. Tuhan, pada waktu aku menyanyi ini Tuhan, biarlah manis kau dengar. Itulah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita jangan ngomel-ngomel, apa ini nyanyi-nyanyi gak bagus. Gak suka aku dengarnya. Gak suka aku dengarnya. Emang siapa lo? Gitu ya. Bukan untuk kau itu. Untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi itu dia. Saya ada mendengar kesaksian Ibu Suset Heting, Bapak Ibu ya, seorang pendoa syafa'at. 30 tahun yang lalu katanya. Dia pernah mengalami sedikit, padahal dia waktu itu tuh berdoa dia, jamnya tetap, saya lupa 6 jam atau 8 jam dia setiap hari. Saya tetap melakukan itu katanya. Saya tetap berdoa, tidak berkurang. Tetapi Tuhan menegur dia, kau sudah kehilangan kasih-Mu yang mula-mula. Dia enggak percaya, mana mungkin Tuhan, aku masih tetap berdoa. Enggak mungkin. Pada waktu itu ada seorang anak muda berkhotbah mengenai kasih mula-mula. Lalu Tuhan menegur dia. Bapak Ibu, kasih mula-mula ini terjemahan aslinya itu berbicara juga mengenai fokus. Target kita. Bisa diterjemahkan juga sebagai fokus dan target kita. Pada waktu kita ikut Tuhan, fokus kita kemana? Seperti saya kesaksian saya tadi, saya bisa main musik kesana kemari. Ya, berbahasa roh, sandal lama, sandal bama. Akhirnya itu menjadi kebiasaan mulut saja. Tetapi di dalam hati saya tahu, kalau terlambat Ibu Gembala memberikan persembahan kasih, ya, muka yang dia senyum ini jadi loyo. Situ dia. Di situ dia terbuktinya, Bapak Ibu. Kita bisa membungkusnya dengan sedemikian rohani, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Amin Bapak Ibu. Ibu Suset Heting ini ditegur Tuhan begitu rupa. Dia berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku datang kepadamu tidak seperti anak-anak yang merindukan bapaknya lagi. Sampai menangis dia Bapak Ibu. Jam doanya tetap. Tapi dia datang sama Tuhan itu biasa saja. Tetap mendoakan orang. Tumbang. Tetapi Tuhan menegur dia. Bapak Ibu ya, apa yang menjadi fokus dalam hidup kita Bapak Ibu? Mari, Bapak Ibu sekalipun kita ingin membuat usaha, kita harus tahu bahwa aku membuat usaha ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pada waktu saya mendengar abang saya nomor 2, dia ingin membuat rumah makan, kafe, akhirnya tertunda Bapak Ibu. Karena COVID, ya. COVID no, David yes. Amin Bapak Ibu ya. Itu dia. Tertunda. Tetapi pada waktu kami bilang, waktu peresmian kafe Empu, ya, semi peresmian, adalah kumpul-kumpul waktu itu belum peresmian, ya. Lalu kita bilang, Bang, nanti di sini kita bisa larapan. Kita apa? Oh, silakan katanya. Silakan. Disitulah saya tahu bahwa luar biasa hatinya. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kau datang bawa teman-temanmu, janganlah enggak bayar. Bayarlah, ya. Kalau rapat juga bayar, tapi ada diskon ya Bang ya. Nah, dia ngaku abang saya dari situ Bapak Ibu. Kita enggak tahu berapa diskonnya. Ya. Pada waktu kita bekerja, kita bergairah bekerja Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Galang dia mengerjakan Bapak Ibu ya, balkon-balkon ini, dia bergairah dia. Wow, ini untuk Tuhan. Saya pernah bertanya kepada Bapak saya, waktu Bapak saya baru selesai habis dari dukun bertobat Bapak Ibu. Tidak pernah sedikit pun saya lihat luntur semangatnya.
Saya tidak tahu apakah Bapak Gembala ingat atau tidak. Pernah saya berdua di mobil, saya bertanya kepada itu. Apa yang bikin Bapak ini semangat, Pak? Apa yang bikin Bapak ini semangat? Saya bilang, saya nggak tahu apakah Bapak Gembala masih ingat apa enggak. Yang dibilang Bapak Gembala waktu itu, karena Tuhan mengasihi kita, kata Bapak Gembala. Karena Tuhan mengasihi kita. Tidak pernah luntur Bapak Ibu. Mulai jadi kepala tahun 80, melayani ke transmigrasi. Tidak pernah luntur sampai sekarang. Dan itu terbukti sampai sekarang Bapak Ibu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu bisa lihat pembangunan ini Bapak Ibu ya. Ini bukan berbicara 25.000, 100.000, 2 juta, 5 juta. Ini berbicara ratusan juta Bapak Ibu. Tapi dia menabur Bapak Gembala. Amin. Dia menabur. Dia menabur. Di masa tuanya. Siapakah yang akan menuai itu semuanya nanti? Kitalah jemaat-jemaatnya. Amin Bapak Ibu. Kita semuanya nanti yang akan menuainya. Kita yang akan menuainya. Nanti Bapak sama Ibu Gembala nyanyi-nyanyi di sorga. Ya. Kemuliaan. Kita yang menabur, menuainya itu. Wah, kalian jemaat mana? GBI mana? GBI Barigas. Wah. Ya, luar biasa. Pantas senyum kalian seperti senyum Bapak Gembala. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Itu dia. Seperti orang menjalankan pernikahan Bapak Ibu. Orang menjalankan pernikahan, kalau tujuan dia, gairah dia waktu pertama, dia hanya ingin memuaskan nafsunya, atau karena melihat si wanita cantik, atau melihat si pria ganteng. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun perjalanan rumahnya tangganya dia pasti bosan. Karena dia tidak tahu apa tujuannya dia menikah. Kenapa banyak orang bercerai? Karena dia tidak tahu apa tujuannya. Ya, lalu ada will, ada pil, ya, wanita idaman lain, pria idaman lain. Tetapi kita anak-anak Tuhan tahu kenapa kita menikah. Karena kita ingin membangun keluarga Tuhan di muka bumi. Amin. Karena kita ingin anak-anak kita mencintai Tuhan. Makanya Bapak Ibu, pada waktu orang sudah tidak tahu dia apa fokusnya, pada waktu orang tidak tahu lagi apa tujuannya, dia menjadi liar Bapak Ibu. Dia menjadi liar. Pada waktu orang tidak tahu lagi apa tujuannya, pada waktu dia tidak tahu lagi kenapa aku ini menjadi orang Kristen, dia akan menjadi liar. Semua akan dicobanya, semua akan dilakukannya. Wah, kedukun kayaknya ini boleh juga ini. Ya, saya ingat abang saya ada cerita. Kedukun itu Pak bagus katanya, ya. Tuhan mendorong dari depan, ya. Apa kata abang saya ini? Dukun mendorong dari belakang katanya. Jadi cepat majunya katanya. Waduh, luar biasa. Mendatangi orang pintar katanya. Aduh. Ya Bapak Ibu ya, kita harus ada fokus kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita mempertahankan kasih yang membara di dalam Tuhan? Jalin hubungan terus intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu, tidak ada lain. Kita harus terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Jalin terus hubungan yang intim. Jangan karena dilihat orang. Jangan karena dilihat pemimpinmu lalu kau haleluya, haleluya 18 kali. Ya, tapi di rumah, di kamar, itu terbukti Bapak Ibu. Hubungan kita itu pada waktu kau ada di kamarmu. Pada waktu kau ada di atas tempat tidurmu. Ya. Pernahkah kakimu berlutut untuk Tuhan? Di situ dia terbukti. Itu akan terbawa kepada kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Jalin terus hubungan yang intim dengan Tuhan. Lakukan yang dahulu kita lakukan. Wahyu 2 ayat 5 tadi katakan, namun demikian sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi. Latihlah tubuh kita. Amin Bapak Ibu. Latih tubuh kita. Lakukan lagi. Kalau tadinya kita bersemangat, lakukan lagi, paksa. Ada seorang hamba Tuhan, ya, Bapak Jeffrey Rahmat mengatakan itu 3 bulan kau harus melatih terus tubuhmu. Minimal itu 3 bulan, kau paksa tubuhmu. Katanya, harus dipaksa tubuh kita itu untuk menghilangkan kebiasaan yang lain. Ya, yang tadinya kita setiap bangun tidur langsung melihat HP, melihat WA, melihat Instagram atau apa. Paksa tubuhmu. Langsung membaca firman Tuhan. Amin Bapak Ibu.
paksa tubuh kita. Itu akan menjadi kebiasaan kita, menjadi new normal yang baru bagi kita. Amin Bapak Ibu. Itu dia, kita harus membiasakan melatih tubuh kita. Lalu saya tulis di sini, yang kedua adalah lakukan yang dahulu kita lakukan. Lalu apa janji Tuhan bagi kita? Itu Matius 24 tadi. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Satu ayat terakhir saya berikan kepada kita, Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin Bapak Ibu, janganlah kiranya kasih meninggalkan engkau. Kalau kita ingin mendapat penghargaan di mata Tuhan dan di mata manusia, janganlah kasih kita menjadi kendor. Amin Bapak Ibu. Iman, pengharapan dan kasih yang terbesar diantaranya adalah kasih. Segala sesuatu akan berlalu, tetapi kasih tetap tinggal. Amin Bapak Ibu. Kita harus memiliki kasih itu. Miliki kasih itu Bapak Ibu. Miliki kasih itu dalam hidup kita. Engkau tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kau tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan, anak muda. Benarkah kasihmu melekat kepada Tuhan? Kita berdoa. Kita tutup mata kita. Bapak Ibu, kalau tanda-tanda itu sudah ada padamu, kasih itu sudah mulai menjadi dingin. Kalau kau sudah terlalu banyak kritik di hatimu terhadap pemimpinmu, datang pada Tuhan. Kita semua tutup mata. Tuhan katakan 2 atau 3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan ada.